Cara paling banyak di sekolah ini dan bakal dibawa kemana? Katanya sih bakal maksudnya gue bakal gue kan yang paling banyak. Wah, ternyata orang-orang di sini udah rame. Kira-kira gue bakal kelihatan mencurigakan gak ya? Feli, ngapain lo kesini? Lo kan gak mungkin dipilih. Mungkin Feli cuman kepo sama acara ini. Gak ada alasan karena semuanya emang diwajibkan untuk melihat acara ini. Kalian dipaksa ya sama Bu Guru buat pergi ke aula ini? Iya, kita berdua digerebek sama Bu Guru di WC. Padahal tadi gue lagi asik-asik boker. Gue nggak sanggup karena gue bakal nyaksin sendiri kalau sahabat gue bakal dipilih. Nggak apa-apa Al, tenang aja. Kalau lo Kay, lo juga khawatir sama gue kan? Setelah gue pikir-pikir, gue nggak perlu khawatir sih. Harusnya gue senang karena udah ada penggantinya, yaitu lo. Sombong banget sih Keja. Lihat aja pembalasan gue nanti. Gue harus bener-bener kasih pelajaran ke dia. Tapi apa ya? Baik anak-anak, seperti yang kalian tahu, hari ini ibu bakal memilih siapa yang punya jatah bicara paling banyak di sekolah ini. Wih, gak sabar banget buat pemilihannya. Semangat, Kay. Yap, yang dipilih adalah Keisha. Silakan maju ke depan, Kay. Hah? Jangan, Bu. Karena... Jangan, Kay, jangan. Yang jatah bicaranya banyak itu bukan saya, tapi Feli. Feli kan gak punya jatah bicara. Dia juga bisu dari tadi gak bisa ngomong sama sekali. Bener tuh apa kata Tiara. Serius teman-teman, gue bener-bener yakin kalau dia punya jatah bicara tak terhingga. Tak terhingga itu kan tak terhitung. Apa benar itu Feli? Enggak, bukan gue. Udah deh cepetan ngaku atau gue paksa aja ya buat ngaku. Au, sakit tahu. Sangat tidak terduga, ternyata yang terpilih adalah Feli. Silakan ikut ibu ya Feli. Feli sahabat gue. Kenapa lo tega banget sih Kay? Oke Bu, saya udah berserah diri dan udah siap. Loh, kenapa kamu malah nyerahin nyawa ke ibu? Loh, emangnya bukan Bu? Enggak kayak gitu, yang punya jatah bicara paling tinggi di sekolah ini bakal dinobatkan menjadi ratu sekolah. Jadi silakan tundukkan kepalamu dan hari ini adalah penobatanmu. Wah, ini beneran? Buka pintunya sekarang juga. Mampus gue. Sepertinya saya mendengar suara zombie dari dalam toilet ini. Kita harus dobrak. James, lo ngapain ke toilet cewek? Mana zombinya? Kamu nggak kena gigit kan sayang? Apaan sih? Gue sendirian di sini. Aneh, tadi sependengaran saya yakin ada zombie di dalam toilet ini. Tapi nyatanya nggak ada kan, Bu? Iya sih. Harusnya gue dengerin apa kata lo, Kay. Kenapa baru nyesel? Gue hampir aja ketahuan, persentase zombie gue udah 100%. Tuh kan udah gue bilang, lo sih gak percaya. Tapi kenapa gue belum berubah ya? Dia akan terus kambuh, jadi lo harus menghindar kalau lo melihat darah. Oke, gue mulai menyesali pilihan gue. Gak perlu, karena kita akan menghasilkan banyak uang. Hah? Gawat, pasti si Keisha mau jual gue juga. Gue pasti jadi sasaran semua orang. Mereka gak boleh cuan dari gue. Wah, badan gue mulai gatel lagi. Pasti sebentar lagi gue bakal berubah lagi. Sayang, kamu kutuan ya? Kok garuk-garuk mulu sih? Duh, kenapa Jeff datang di saat yang gak tepat sih? Gue harus ngeles gimana coba sama dia? Muka kamu tiba-tiba pucat. Kamu gak apa-apa? Sehat aja kan? Mending gue kabur aja kan sekarang. Weh, lo kenapa dia malah ninggalin gue kayak gitu aja? Murid-murid, saya udah nemu zombinya di sini. Tunggu, kamu kan Feli. Iya Bu, kenapa manggil saya? Orang-orang gak boleh tahu kalau kamu jadi zombie barusan. Rahasiain ini ya Feli. Bu Guru melindungi saya ya? Yap, karena kamu murid kesayangan Ibu. Makasih banyak Bu, prestasi saya gak sia-sia selama ini kan? Lalalala. Kenapa lo gigit gue? Astaga, zombie. Feli, ternyata lo impostornya. Maafin gue deh, gue beneran gak sengaja. Gawat, wabahnya bakal menyebar cepat di sekolah ini. Teman gue yang bernama Della hilang secara tiba-tiba. Kita patut curiga terhadap dia. Mau nyurigain teman lo sendiri? Apa boleh buat demi ngelindungin semua orang? Kan gue ketua kelas yang baik. Jadi apa yang bakal lo lakuin?
Kita bakal mengurung diri di kelas ini tanpa Dela. Ide yang gak bagus, jangan ikutin Tiara. Keputusan sudah bulat. Teng, teng, teng. Kalau gue berubah sekarang, mereka pasti bakal nangkap gue dan bakal jual gue. Nafas lo kok gak beraturan kayak gitu sih, Vel? Gak apa-apa, gue cuma lagi tegang aja. Au, tangan gue tergores jadi berdarah nih. Vel, lo kenapa? Astaga, jadi selama ini lo zombinya. Bener kata Keisha. Kan gue udah peringatin kalau ide lo tuh gak bagus, Ti. Kabur! Saya kan sudah bilang kalau saya jamin keselamatanmu. Selamat datang di dunia zombie. Karena aku juga pengen kerja kayak teman-teman yang lain, Mah. Jangan pernah. Soalnya pekerjaannya bakal serem. Makin tinggi gajinya kan makin bahaya dan menyeramkan pekerjaannya. Tapi aku belum percaya kalau belum dicoba. Itu pasti bosnya yang datang. Mama mau sembunyi dulu, nggak mau ikut campur urusan kamu lagi. Ih, kok gitu? Halo, selamat datang, bos. Bos, kamu bilang? Iya, kamu yang bakal gaji aku 1 triliun per bulan itu kan? Aku gak sabar banget loh. Siapa bilang? Hah? Sini kamu. Duh, ini di mana sih? Selamat datang. Di sini adalah tempatmu bekerja ya. Tolong ikuti aturan yang ada. Oh gitu. Apa pekerjaan yang harus aku lakuin? Ini dia peralatannya. Selamat bekerja ya. Hah? Tunggu, aku disuruh ngelap kaca. Yap, betul sekali. Apa-apaan ini? Pekerjaan yang aneh. Ya ampun, Vel, lo kerja di rumah semewah ini? Iya, walaupun kerjanya cuma ngelap kaca, tapi gajinya luar biasa loh. Wah, kalau gitu gue mau ngelamar juga dong. Boleh kan? Entahlah Al, gue juga belum pernah ketemu sama bosnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan lo ditipu. Dilihat dari gajinya aja sih, sebenarnya udah mustahil. Kok bisa-bisanya sih lo percaya? Di dunia ini gak ada yang mustahil. Jadi lo masih percaya? Iya, tapi benar juga ya. Masa ngelap kaca doang bisa dapat gaji 1 triliun per bulan? Apa gue ditipu sama mereka ya? Hei, kamu ngapain sih di sini? Lagi ngelap kaca. Emangnya ini tempat apa sih, Pak? Ini adalah rumah CEO terkaya yang jomblo dari lahir. Umurnya 40 tahun. Tapi ternyata kamu cuma babu ya. Lalu kenapa? Kami kira kamu adalah istrinya. Padahal kami udah berharap banyak loh. Ih, datang-datang gak sopan ya. Gue harus pastiin ini pekerjaan yang benar atau bukan. Ada apa? Saya mau ketemu bosnya sekarang juga. Apa kamu yakin mau tahu pekerjaan yang sebenarnya? Hah? Jadi dari tadi aku belum kerja? Kalau gitu, aku mau tahu pekerjaan aku dan lihat bosnya sekarang juga. Baiklah, kamu tunggu di sini. Saya akan panggilkan bosnya. Duh, kenapa gue deg-degan ya? Silakan tutup matamu dan buka dalam 3 detik. Oke, jangan ngagetin ya. 3, 2, 1. Hai, aku udah merhatiin kamu dari lama. Maksudnya? Kalau kamu mau nikah sama aku, uang jajan kamu 1 triliun per bulan. Serius? Tapi kok malah loading? Aku naikkan jadi 2 triliun. Cukup nggak? Cukup, oke. Aku mutusin mau nikah sama kamu. Feli! Siapa itu? Gawat. Nak, kamu masih ingat sama mama kan? Dia beneran mama kamu? Iya, tapi awalnya dia larang aku buat ambil pekerjaan ini. Kalau misalnya aku ikutin dia, aku nggak bakal ketemu sama kamu kan? Tapi dia tetap ibu kandung aku. Tenang, aku bakal kasih 1 triliun per bulan juga buat mama kamu karena sudah melahirkan jodohku. Yang benar menantuku. Hah? Astaga, Vel, lo habis ngapain? Itu hidung lo berdarah. Hah? Gue udah biasa sih kayak gini, jadi maklumin aja. Apa karena lo habis makan apel cantik itu? Kan gue udah peringatin Lo lo. tenang aja, gue yakin ini pilihan yang terbaik dan gue nggak mungkin nyesel. Gue jadi prihatin sama lo, Vel. Lo udah dibutakan sama kecantikan. Gue harap lo cepet sadar deh. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Jadi pacar aku aja, karena kita sama-sama cakep loh. Aku siap jadi babumu. Gak usah rebutan, karena aku bakal nolak kalian semua. Kenapa? Kita kurangnya apa? Jadi nggak adil deh. Karena aku pasti bisa dapat yang lebih daripada kalian semua. Bapak sangat mendukung pilihanmu memakan apel cantik itu. Wah, baru kali ini ada yang dukung saya, Pak. Dan jika kamu menghabiskan apel itu, kamu bakal menikah sama cowok yang paling sempurna di kota ini. Dan yang pasti kamu bakal hidup bahagia dan semuanya tercukupi. Yang paling sempurna itu siapa? Seorang CEO. Dia bakal datang dan menemui kamu. Sayang, ayo kita jalan-jalan karena aku mau pamerin kamu ke teman-teman. Jalan-jalan? Sorry, mending kita putus aja deh sekarang. Kok gitu? Di saat aku mulai sayang sama kamu, karena kita gak jodoh. Dan aku bakal nikah sama cowok yang paling sempurna di kota ini. Kamu tega banget. Sebelum ketemu CEO itu, gue harus habisin apel ini kan?
gue jadi makin bersyukur deh karena punya nih apel ajaib. Kamu CEO yang bakal nikah sama aku kan? Betul sekali. Dan kita akan langsung menikah hari ini juga. Wah, apel cantik itu bener-bener ngentungin gue. Kamu harus tinggal di rumah aku ya. Mulai sekarang kita sudah resmi menikah. Kamu bakal tinggal di sini selamanya. Hah? Di menara yang tinggi banget ini? Mana nggak ada pintunya lagi? Karena kamu bakal dikurung di menara ini dan hanya